alhamdulillah di tahun 2023 ini segala program baik yang dianggarkan maupun yang tidak dianggarkan alhamdulillah berjalan dengan baik. Gitu kan, mulai dari proses perencanaan kegiatan sampai dengan kegiatan-kegiatan memang untuk membawa nama Sunterjaya ini alhamdulillah segala sesuatunya berjalan dengan lancar. Beberapa lomba juga kita ikuti, lomba kelurahan, lomba RPtra, tingkat provinsi, sampai kemarin kita juga memperoleh 3 pilar terbaik di Jakarta Utara khususnya dan nomor 3 se-Polda Metro Jaya gitu. Yang alhamdulillah akhirnya dikunjungi oleh Pak Kapolda. Untuk giat-giat lain itu juga berjalan dengan baik, mulai dari pembinaan ke kader, pembinaan ke PJLP, seluruhnya ini berjalan lancar. Pada umumnya untuk Kelurahan Sunterjaya di tahun ini berjalan dengan kondusif, berjalan dengan sesuai rencana. Jadi tidak ada kejadian-kejadian yang memang dianggap sebagai bentuk bentuk pelanggaran ataupun bentuk ketidakberhasilan. Alhamdulillah segala program lancar. Untuk kasus kasus DBD-nya pun menurun, gitu kan. Di tahun ini juga kita banyak membuka donasi terutama untuk kegiatan-kegiatan stunting gitu. Yang alhamdulillah stunting Sunterjaya ini dari awal tahun 96 jumlah balitanya sekarang tinggal 41. Itu bentuk kolaborasi kita dengan tokoh masyarakat, dengan CSR yang ada di wilayah, berikut dengan kader-kader juga. Terus untuk kegiatan beberapa pembangunan juga kita lakukan. Ini kita lakukan di RW 11, itu alhamdulillah ada taman baru yang memang cukup interaktif, cukup bagus. Terus juga modelnya juga model zaman sekarang dan disesuaikan dengan kemauan warga. Dan alhamdulillah ini sudah jadi, mudah-mudahan di tahun 2024 bisa diresmikan. Di tengah itu juga kita menghadapi pemilu di tahun 2024, itu tepatnya di 14 Februari. Ya, alhamdulillah juga segala proses perencanaan mulai dari KPPS sampai dengan pemetaan dan lain-lain, sampai dari mulai coklit sampai ini terhitung kondusif. Kampanye pun sudah berlangsung dan seluruhnya kondusif gitu. Ini tentu berkat kerjasama kita dengan 3 pilar, dengan masyarakat, dengan tokoh. Jadi memang beberapa keberhasilan di Sunterjaya ini pasti peran serta antara segala unsur yang ada, termasuk unsur masyarakat yang ada. Itu sih kayaknya. Iya, Pak, terakhir nih Pak, ini kan saking sibuknya nih Pak Lurah nih, cara untuk membagi waktu gimana nih Pak? Yang pasti ketika kita sudah di kelurahan, sudah bekerja di kelurahan sebagai pamong, itu tentu sudah bahasanya sudah mengikhlaskan diri diri memang untuk wilayah, mengikhlaskan diri, mengikhlaskan waktu, yang tentu juga ya harus minta keikhlasan ke keluarga, gitu, supaya juga dalam kegiatan sehari-hari ya saya pikir ya mungkin doa orang banyak juga akhirnya juga menjadi ya alhamdulillah tahun ini sehat-sehat gitu kan, seluruhnya tim saya juga sehat-sehat ya alhamdulillah, karena mungkin doa keluarga, doa warga gitu. Terakhir nih Pak, Bapak kan diamanahkan ini 2 kelurahan nih Pak. Menurut Bapak gimana? Ya karena kebetulan Sunter Agung ini kelurahan tetangga ini Pak Lurahnya pensiun gitu kan pada 31 Desember 2023, Pak Danang senior saya yang kebetulan juga langsung saya diamanahi untuk menjadi pelaksana tugas di Kelurahan Sunter Agung. Ini tentu satu kepercayaan dari pimpinan gitu kan, yang memang harus dijalankan dengan ikhlas. Ya mudah-mudahan ya sebagai tempat belajar antara Sunterjaya selama ini yang saya lakukan dengan Sunter Agung. Jadi justru malah saling secara tidak langsung saya saling mengkoreksi kesalahan yang di Sunterjaya gitu kan, dengan apa yang dilakukan Sunter Agung. Jadi Sunter Agung yang pasti lebih luas wilayahnya dibanding Sunterjaya, penduduknya lebih padat, ini tentu juga menjadi perhatian khusus buat, jadi ya insya Allah tidak ada anak kandung maupun anak tiri antara Sunterjaya dan Sunter Agung, saya berlakukan sama, tapi memang masih perlu waktu untuk
penyesuaian gitu. Dan kebetulan juga ya mungkin ini ya akhirnya menyatukan kembali Sunterjaya dan Sunter Agung yang memang dipisahkan di tahun 1986 lewat Kepkup 1251 gitu. Oke, siap. Terima kasih. Eka di Sunterjaya itu selama dia menjabat Itu pihak apa? jadi lurah sama pacaran seperti apa? Ya selama menjabat sebagai lurah ya sesuai dengan tupoksi ya apa yang dilakukan Iya. ya, dengan warga juga sehat dan siap. Oh belum. Ini. Keputusan yang diambil perlu juga dari promosinya dan komunikasinya dengan yang di atas. Apa yang dilakukan selama ini ya tidak ada masalah. Mereka biar cepat Ya, misalkan ada persoalan sebagainya dia cukup respon kan yang dari sekarang ini adalah ada keluhan masyarakat tentang dirinya memang dalam hal-hal baru gitu ya tidak ada yang sempurna kan masih ada namun hal yang tidak ada masalah selama itu masih bisa dikoordinasikan, diskusikan maupun dengan staf yang kerja selama ini ya tadi yang apa yang dilakukan berjalan lancar. Tanggapan Bapak nih, baru beberapa hari ini kan Pak Lurah itu dilantik sebagai PLT Lurah Sunter Agung. Ya. Gimana pendapatnya Bapak? Ya namanya di Pamong, setiap Pamong ketika ditugaskan itu tidak bisa menolak. Nah itu perintah pimpinan dalam hal bagian kerja itu apalagi yang Sunter dulu Sunter Agung dan Sunterjaya itu dulu wilayah dalam satu kelurahan itu tidak akan jadi masalah selama mereka dia dan dia paham lah dalam hal membagi waktu karena kita juga tahu karena kan posisi lurah itu lebih banyak dengan masyarakat lah yang harus dengan masyarakat karena masalah hal-hal lain sekait dengan pimpinan segala macam tidak ada lagi seperti itu. Saya rasa tugas beliau tidak terlalu terbebani lah ketika saat ini dipercaya memegang Sunter Agung tadi biasanya juga baru dari Sunter Agung baru lagi saya lihat apa yang dilakukan ya biasanya di Sunter Agung koordinasi dulu ya dengan tokoh-tokoh dengan staf yang dengan staf itu saya betul yang berkaitan dengan kelurahan selama ini yang saya tahu dari pagi dan masyarakat tidak ada masalah ya komunikasi beliau sangat baik dan dalam hal masyarakat sesuai dengan tupoksinya juga bisa melakukan sesuatu itu dilakukan dengan baik. Satu lagi nih Pak, harapannya untuk Pak Lurah itu Masukannya apa buat Pak Lurah nih? Ya sukses dan pertahankan prestasi kinerja yang harus dibangun ya. Saya paham, saya kenal sekali bahwasanya dia komitmen dengan tugasnya ya. Apa yang dia lakukan itu kan selama tidak bertentangan dengan opsi dia tidak akan lakukan. Jadi apa yang dilakukan itu sesuai dengan tupoksi. Jadi hal-hal yang tidak di luar tupoksi dia akan tidak lakukan. Mungkin dia akan lebih banyak diskusikan dengan senior yang biasa. Itu yang langkah-langkah yang menurut saya saat ini yang diambil dia tuh sangat baik. Jadi, tidak ada keputusan yang sifatnya dilakukan berdasarkan keinginan yang bersifat melanggar